bagaikan patung. Kinmu kemudian melihat bisu berdiri di atas salah satu bintang api dalam formasi Great Overarching Heavenly Stars. Dadanya langsung sesak hingga hampir memuntahkan darah. Dengan susah payah, ia mengalihkan pandangan lagi dan menemukan Eternal Peace Imperial Preceptor yang duduk di atas bintang lain, juga sama sekali tidak bergerak. Pandangannya terus menyapu sekeliling. Rat Immortal, Fox Immortal, dan para ahli lainnya semuanya membeku di atas bintang masing-masing. Ripple bahkan membawa apoteker yang tubuhnya masih berlumuran darah. Apoteker menundukkan kepala sambil bersandar pada tongkat bambunya, tetap tak bergerak. Old Ma tampak seperti Buddha yang sedang bermeditasi. Tunarungu menggenggam kuasnya, Ratu Yi memegang pisau sayap, sedangkan Raja Kun masih bertanduk. Mereka semua berada di dalam formasi Great Overarching Heavenly Stars yang muncul dari telapak tangan Naneksi, masing-masing berdiri di atas sebuah bintang. Di mana Sister Jing? Kenapa dia tidak ada di sini? Kinmu segera mencari ke segala arah, berharap menemukan Yan Jingjing. Bahkan kapal matahari tidak mungkin mampu menahan para dewa surga tinggi, bukan? Saat itulah seberkas cahaya menyinari mereka. Kinmu melihat matahari yang separuh permukaannya menghitam sehingga cahayanya hanya tampak ketika posisinya terbalik. Kapal matahari yang sangat besar masih berada di balik puncak gunung. Meski sebagian tertutup, sinarnya tetap terlihat samar dari kejauhan. Namun kapal itu sama sekali tidak bergerak. Tidak ada sedikit pun aura yang terpancar darinya. Hati Kinmu tenggelam. Hulinger berkata pelan, "Tuan muda, aku juga tidak melihat Yellow Immortal dan Tu Xing Feng." Kinmu memaksa dirinya tetap tenang. Cahaya ilahi memancar dari kedua matanya saat ia mengamati seluruh medan. Di belakang Naneksi berdiri seorang dewa dengan jari-jarinya membentuk pedang dan mengarah ke belakang kepala wanita tua itu. Namun dewa tersebut juga membeku. Tak jauh darinya, Flower Sovereign of High Heavens berdiri terbalik di atas hamparan bunga yang memenuhi langit, seolah sedang berjalan di udara untuk menyerang formasi Great Overarching Heavenly Star Force Field. Tetapi ia pun berhenti di tengah gerakan. Di atas kapal matahari, Kinmu melihat dewa ketiga yang mengulurkan cakarnya hendak menyerang seseorang di kapal. Tubuhnya membeku di udara. Semakin jauh ia memandang, semakin banyak dewa surga tinggi yang terlihat. Semuanya berada dalam berbagai posisi menyerang maupun bertahan, seakan waktu berhenti tepat di tengah pertempuran. Tak seorang pun mampu bergerak. Apakah mereka semua sudah mati? Kinmu berusaha menenangkan pikirannya. Tetapi pemandangan itu terlalu ganjil. Semua orang membeku seolah waktu telah berhenti. Namun jika waktu benar-benar berhenti, mengapa dirinya dan Hulinger masih bisa bergerak? Saat itu Raja Naga Banjir Surgawi berkata pelan, "Yang mulia, mereka masih hidup." Kinmu segera menoleh. "Aku masih bisa merasakan aura mereka." Napas mereka sangat panjang, seolah tertahan. Hanya beberapa yang benar-benar sudah tidak bernapas. Yang aneh, roh primordial mereka tidak lagi berada di dalam tubuh. Sepertinya semuanya telah ditarik keluar. Kinmu terkejut. Roh primordial mereka keluar dari tubuh. Raja Naga mengangguk. Dari posisi Naneksi dan Eternal Peace Imperial Preceptor, kurasa mereka menggunakan suatu formasi roh primordial. Saat seni surgawi mereka meledak, seluruh roh primordial dipaksa keluar dari tubuh. Kemungkinan besar luka mereka terlalu parah sehingga mereka memilih bertarung menggunakan roh primordial. Kinmu akhirnya mengembuskan napas lega. Jadi mereka belum mati. Mereka hanya bertarung dengan roh primordial. Ia segera bertanya, "Kalau begitu, kemana roh primordial mereka pergi?" Raja Naga menggelang. Roh primordial dapat menempuh puluhan ribu kilometer dalam sekejap dan melintasi kehampaan. Mereka pasti sudah berada jauh dari sini. Aku tidak tahu tujuan mereka. Kinmu terdiam beberapa saat sebelum bertanya lagi dengan suara berat, "Siapa saja yang sudah tidak bernapas?" Raja Naga menunjuk satu persatu. Apoteker, Cripple, Tunarungu, Raja Kun, dan Rat Immortal. Hati Kinmu terasa semakin berat. Beberapa dewa surga tinggi juga sudah kehilangan napas. Kemungkinan roh primordial mereka kalah dalam pertempuran. Wajah Kinmu menggelap. Ia segera menuju kapal matahari. Semua orang di dalam kapal juga membeku. Jelas bahwa ketika Naneksi mengaktifkan formasi roh primordial, seluruh roh primordial di sekitarnya, baik manusia maupun dewa,
ikut terseret. Mullinger memandang wajah Kinmu dengan cemas. Tuan muda, mereka belum mati. Kinmu membuka matanya dengan sorot penuh tekad. Raja Naga Banjir Surgawi, pinjamkan kekuatanmu kepadaku. Aku akan menggunakan kekuatan dewa untuk menjalankan Soul Gate. Selama jiwa mereka belum musnah, aku akan menarik mereka kembali. Raja Naga tampak ragu. Yang mulia, tubuh jasmani Anda mungkin tidak sanggup menahan kekuatanku. Aku adalah dewa. Berbeda dengan naga banjir biasa yang pernah Anda pinjam kekuatannya. Divine Bridge Divine Treasure milik Anda bisa hancur. Kinmu menjawab tanpa ragu. Pinjamkan saja. Raja Naga hanya bisa mengangguk. Ia meletakkan jasad Tuan Do Tua, Rulai Tua, dan yang lainnya sebelum berkata, aku akan berubah menjadi naga dan menopang tulang belakangmu agar tubuhmu tidak hancur. Tetapi aku tidak dapat melindungi Divine Treasure milikmu. Jika sudah tidak sanggup, segera hentikan.